welcome back. My name Winston Blank di Pondok Kersan. Ruangan ini adalah tempat saya belajar dulu. Jadi ya kelakon lah buat konten The Boss bareng Ali Anthony. Dan ini nanti semoga kalau viewersnya teman-teman tertarik akan kita lanjutkan, akan kita move kan mungkin seminggu sekali ya Mas ya. Seminggu sekali atau sebulan sekali atau 2 kali dan lain sebagainya dengan ya intinya di sini kalau saya sih pengen belajar Mas. Ya, seperti itu. Jadi kan keresahan utama saat ini Mas dalam kehidupan tidak banyaknya orang-orang yang dalam artian itu dicilik nih Mas. Ya. Orang apa santai. Tidak banyak orang yang gini Mas. Kan kebetulan saya sarjana nih. Nah, jadi masih banyak kalau saya melihat tuh masih banyak teman-teman saya bahkan putus asa, apalagi situasi yang seperti ini dan lain sebagainya, dan mereka buta terhadap kalau menurut saya sebuah pekerjaan atau ya problem utama kalau umur sudah seperti saya gini loh. Tentang apa? Ya tentang uang. Ya memang kalau pepatah kan ngomong kita butuh uang tapi kita nggak butuh uang. Uang apa sih kayak kalau dibijak apa kata-kata bijak seperti itu. Tapi dalam realitas sendiri kita memang butuh uang. Nah, kalau menurut Mas Ali piye Mas Mas Ali mempersepsi terhadap hal-hal yang saya resahkan ini Mas? Di situ kan ada 2 poin ya. Yang satu sebagai sarjana barusan lulus gitu kan ya. Iya. Terus gimana Mohon maaf, menghadapi dunia kerja. Terus yang kedua terhadap uang. Nah, kalau tentang uang itu kan justru pesan bijaknya itu seperti ini. Ciri khas orang munafik itu adalah ketika dia mengatakan uang itu tidak penting. Iya. Biasanya itu untuk quote-quote lah. Biar dia terlihat bijak gitu. Iya, dan itu juga bisa jadi quote. Yang tidak penting itu kaya. Kaya itu nggak penting. Bedanya bentar Mas. Kaya itu tafsirnya apa sih Mas? Apa harus punya uang? Enggak, kita pakai tafsir umum aja, kaya duitnya banyak kayak gitu aja. Oh, betul. Dan kalau dalam agama kan ada yang namanya zuhud. Zuhud itu beda dengan fakir dan miskin. Nggak ada yang namanya wajib kena zakat itu orang zuhud, nggak ada. Yang ada itu fakir dan miskin. Padahal zuhud itu kan bisa dalam bentuk memilih seperti miskin. Oh. Beda kalau fakir dan miskin itu keadaan memang nggak punya uang. Ini mohon maaf ya, Mr. Dick sangat awam sekali terhadap pelajaran agama. Tapi itu sebagai laku gitu ya Mas, maksudnya. Iya, miskin tapi itu sebagai di pelajaran agama juga ini nggak disampaikan. Masih ingat dulu pelajaran dari SD sampai kuliah kan ada tuh materi agama. Iya. Zuhud nggak diterangkan. Iya. Padahal zuhud itu bisa memilih seperti miskin, seperti Sayyidina Utsman misalkan, itu kan kaya raya, tapi dia memilih hidup seperti miskin. Itu. Jadi kalau fakir, miskin memang nggak punya uang. Kalau zuhud punya uang tapi memilih jalan dalam tanda kutip identitas miskin. Iya. Meskipun zuhud belum tentu tampak miskin loh. Ada juga yang zuhud tetap kaya, tapi dia memilih jalan yang sangat puasa dalam banyak hal ya. Seperti dulu Mas Ali pernah cerita itu temen yang kaya raya tapi kalau reuni naik motor yang jelek
dengan alasan biar nggak ada yang utang. Ya kalau itu bukan zuhud, itu kan Itu siasat ekonomi. Oh, siasat ekonomi biar ya. nggak diutangin aja kan sama teman-temannya. Dan ini bisa resep ya buat Anda ya semua ya teman-teman developers. Kalau Mr. Dick di para Dickers dan teman-teman lain yang nonton ini siasat ekonomi yang ya cukup sangat bisa untuk menghemat uang ya. Nah, kalau zuhud itu justru malah duitnya habis dipinjemin teman-temannya. Malahan, Mas. Iya. Aku masih konsep zuhud ini gimana sih? Maksudnya laku ya? Nah, misalkan gini. Aku belum paham. Misalkan gaji jenengan itu 1 bulan anggap aja 3 juta. Nah, terus untuk kebutuhan pokok bla 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 enggak konsumtif, terus masih ada sisa 1 juta. Iya. Nah, 1 juta itu kan bebas, mau dihabisin hura-hura bisa, dihabisin untuk hobi yang membutuhkan dana 1 juta bisa, dan jenengan memilih 1 juta itu untuk nolong temen. Nah, itu zuhud. Tapi kan kita dihadapi kalau ini memang tujuannya adalah edukatif ya kan Mas, katakanlah edukatif. Kan kita dihadapi oleh fenomena lingkungan yang sangat berlawan banget gitu loh. Ya. Misalkan saya nih punya circle teman-teman, mohon maaf nih, saya kuliah di salah satu universitas yang ya orang-orangnya kaya-kaya semua. Nah, Ya. bagaimana maksudnya mungkin tips atau cara kita itu fokusnya ke pikiran kita, atau memang kita memang benar-benar harus berniat tentang itu, atau gimana ya? Ya kan dalam Islam itu kan kita nggak boleh taklid buta ya terhadap apapun, bukan cuma terhadap apa kata ulama tapi juga tren pop. Nah, di situ ada gunanya kenapa kita harus memilih jenis teman, kan seperti itu. Oh, ini yang agak Mas, kata-kata sampean yang kenapa kita harus memilih jenis teman. Iya. Nah, ini kan di kalangan teman-teman sendiri kita harus nggak boleh pilih-pilih teman. Nah, itu gimana untuk membedakan dua hal yang sangat different gitu loh maksudku, sangat berbeda gitu. Tapi bertolak belakang. Enggak, itu udah jelas pembedanya. Berteman dengan siapa apapun. Kalau berteman kita bebas mau siapa aja. Nggak masalah. Iya. Tapi dia menjadi teman saya. Oh, itu pilihan kita. Kan nggak mudah. Oke. Kalau berteman sama siapa aja, sama tai sekalipun. Sama tai aja. Nggak masalah, sama sampah nggak masalah. Itu kita berteman deh. Iya. Tapi kan belum tentu kita berteman tapi you teman saya, kan belum tentu. Tapi gini Mas, kan sangat berat kalau menurut saya juga tentang konsep zuhud, katakanlah ya. Zuhud itu kalau saya pahami dari penjelasan sampean itu sederhana lah ya bahasanya. Iya, sebenarnya kan gini, kita itu kan banyak hal ya dalam hidup itu kan menjadi berat karena kita kan terjebak dalam istilah ya. Nah, ini menarik ini. Sebenarnya ketika orang-orang yang sudah melakukan zuhud ya, kalau kita kan belum, itu kan nggak peduli ini dinamain apa. Itu kan kata zuhud itu kan cuma untuk tarbiyah, hanya untuk menjelaskan, oh kayak gini loh yang namanya zuhud. Tapi untuk pelakunya itu nggak perlu ada label. Dia nggak menyebut dirinya seorang pelaku zuhud. Jadi zuhud itu seperti ketika orang sholat, kan nggak terus habis sholat ngaku-ngaku saya sholat men kayak gitu kan, sholater kan enggak itulah. Jadi itu cuma untuk ini aja, untuk sesuatu itu agar mudah dijelaskan kan perlu istilah. Nah, seumpamanya gampangannya gini, seandainya tidak ada kata mobil, bagaimana kita menjelaskan kata mobil? Seandainya tidak ada kata gelas, bagaimana kita? Tolong ambilkan satu tempat yang biasa untuk minum yang ada pegangannya, warnanya putih. Sangat panjang ngomongnya. Iya, waktu hidup kita habis untuk hal sia-sia. Makanya kayak gelas zuhud itu tuh sama, cuma istilah aja. Ada banyak pelaku zuhud yang dia tidak tahu bahwa itu perilaku zuhud. Kan kayak gitu. Jadi kita nggak terjebak pada penamaannya, tapi pada suluknya, pada lakunya. Nah,
Zuhud itu sangat tidak mudah bagi mereka yang masih berpikir tentang satu ego. Iya. Terus dua, dikira hidup itu cuman perkara enak dan tidak enak. Nah, terus ketiga, hidup itu harus nyaman, senang, menggembirakan. Selama kita masih berpikir bahwa hal-hal yang demikian itu adalah panglima, adalah satu kutub yang harus kita kejar, ya nggak akan bisa jadi. Berarti pikiran kita ya yang ini yang maksudnya yang harus bisa apa mengendalikan itu. Iya, kan gini ya. Hidup itu kan seperti matahari ya. Dia nggak berpikir berbagi, tapi memang sudah sifatnya berbagi. Jadi kan sinar mataharinya kan berpencar, dan dia nggak merasa bahwa dia baik. Terus tumbuhan, dia kan cuma tahu tumbuh, berkembang, berbiji, berbuah, dinikmati orang. Zuhud juga kayak gitu. Dia cuma tahu berproses, bermanfaat, ada yang pakai manfaatnya, dan dia nggak menyebut dirinya orang baik. Bahaya nyebut diri baik. Bahaya. Itu tuh tapi cuman, sekarang banyak loh Mas. Ya Fenomena. pemburu. Bahkan bukan hanya baik, saya ulama loh, saya kiai loh. Itu nggak apa-apa. Itu kan Nggak sama apa-apa. dengan saya dokter gigi loh, saya dokter hewan loh. Itu nggak Oh, apa-apa, nggak gitu. masalah. Kayak saya kan ada ya yang mereka yang saya penulis loh, saya seniman loh, Oh iya. saya pedagang loh, saya guru loh. Tapi itu termasuk zuhud nggak Mas? Iya masih termasuk kan. Ketika diungkapkan kan belum tentu sebagai sebuah kesombongan. Oh. Kan Berarti seperti itu intinya ada di dalam hati ya. Ya Mas? kalau itu jelas di dalam hati. Zuhud juga itu perilaku hati. Apa gini Mas, bentar. Saya keinget kemarin kan habis ngobrol juga sama teman yang Buddha. Oh, Seorang biku, biku itu kayak pendeta lah kalau di Buddha. iya. Biku itu disebut biku kalau dia sudah bisa meninggalkan duniawi. Apakah itu juga termasuk zuhud? Enggak, kalau di Islam kan nggak boleh ada yang ditinggal. Dunia wal akhirah toh. Harus di dunia dan akhirat, yin yang. Nah ini loh yang kalau dobes bareng Ali Antoni itu harus berpikirnya seperti ini. Mumet des, gini maksudnya Mas. Saya pengen memahami bener. Oke, kita di satu sisi zuhud meninggalkan Enggak ninggalkan. apa bahasanya jadi? Ya natur aja. Hidup itu harus berbagi. Itu sebuah seperti matahari bersinar, tumbuhan tumbuh. Itu kan nggak ninggalin apa-apa. Itu kewajaran. Bahkan bukan kewajiban. Kita berbuat seperti itu tuh bukan baik. Itu loh. Bikin mikir ya. Kita selama ini meninggalkan sesuatu yang disebut nature atau natur atau natural. Lah yang namanya natur itu benda dari atas ke bawah. Air hujan ke bawah, kena badan basah. Tumbuhan tumbuh berbuah, manusia berbagi. Kok repot? Itu loh. Oh gitu ya. Jadi ketika kita ngomong kebermanfaatan dan seterusnya, itu tuh bukan kebaikan bukan, kewajiban bukan, kewajaran. Kewajaran. Iya, kewajaran tuh seperti air ya merembas ke segala arah kan kayak gitu. Terus dari tinggi ke rendah kan kayak gitu. Itu kan wajarnya air. Wajarnya manusia juga kayak gitu. Karena apa? Manusia itu kan satu sisi dia ego, tapi demi memuaskan egonya dia harus jadi makhluk sosial. Sebenarnya contoh kayak gini misalkan. Kita pengen ngopi nih gitu. Nah, kan alangkah rumitnya kalau kopi yang pengen kita minum itu harus kita tanam sendiri, kita olah sendiri, kita tumbuk sendiri. Mungkin kalau kita punya tanah di peladangan sana bisa. Tapi kan kebutuhan kita kan gak cuma ngopi, berpakaian, makan. Nah, bayangkan kalau ketika kita bisa memenuhi kebutuhan kita yang kopi. Pakaian gimana? Kita harus nanam kapas dulu. Ya kan, habis itu kita pintal jadi benang, kita tenun jadi kain, terus kita belajar jahit. Betapa banyak ongkos repotnya hidup ini Kalau kita lakukan sendiri. kalau gitu. kita lakukan sendiri. Makanya kewajaran itu adalah berbagi. Berbagi karena kita butuh Yes. orang lain. Yes. Nah, seumpamanya ya kita main sabun tuh. Iya. Kita sendiri tuh. Kepaham sekarang. Nah, main sabun aja kita butuh orang lain kan untuk kita bayangkan.
Kita nggak bisa egois. Bagi para cokli. Harus ada. Anda adalah makhluk sosial. Ya, kita nggak bisa cuman satu sisi aja, dan itu kewajaran. Apa sih Mas, kalau menurut saya ya, apa sih keresahan saya, hal terpenting di dalam kita mungkin pembahasan tentang kesederhanaan, kewajaran hidup dan lain sebagainya ini, untuk menuju situ. Hal pertama itu ya mungkin kan butuh nggak mungkin langsung jenuh kan Mas. Ya, kita harus ada proses. Nomor satu kesadaran Ya, ya. Mas ya. Berarti ada di pikiran kita ya sebenarnya. Ya. Jadi bukan diniat dulu, sadar dulu baru. Ya gimana mau niat kalau kita nggak sadar? Kan kewajiban ibadah itu kan bukan untuk orang gila. Iya. Kita sadar dulu, wajib Iya. ingat dulu, baru niat. Nah kebanyakan kita ngomong niat, segala sesuatu itu terletak pada niat. Iya, tapi dengan posisi antum sudah sadar. Oh gitu. Nah kalau dirimu belum sadar aja gimana mau niat? Makanya banyak zombie itu loh. Nah kenapa? Kan kayak gini ya, kita kan sering anggap zuhud itu kan menyusahkan deh. Iya benar. Enggak, zuhud itu berat gitu loh. Kayak kan berat seolah-olah ya. Ya seolah-olah. Kan yang namanya tanaman itu kan kalau kita nggak nggak, semuanya ada tanaman tuh. Iya. Seketika dia berbuah, nggak diambil manusia kan malah merepotkan tanamannya kan sebenarnya. Dia menjadi terbebani dengan anggap aja padi ya. Iya. Kalau nggak dipanen kan busuk gitu. Pilihannya cumanan. Iya, mati. Iya, nggak dipakai siapapun kan. Iya. Misal ada pohon mangga di hutan kayak gitu, nggak ada manusia. Nah, adanya dia itu kan ketika dia dipakai. Kita gimana mau nyebut ada pohon mangga di hutan yang kita tidak tahu? Itu loh. Kan adanya pohon mangga di hutan belantara itu kan minimal manusia ada yang tahu. Itu loh. Baru dia ada, apalagi diambil, dinikmati. Baru dia ada, namanya pohon mangga, enak rasanya atau kecut. Lah kalau keberadaannya aja nggak diketahui, terus kebermanfaatannya nggak dinikmati, adanya dia apa? Ya sama dengan kita. Selama kita di bumi kayak gitu, terus adanya kita ini untuk apa? Kan kayak gitu itu loh. Nah, ini kita terusin dulu dikit. Nah, kita berbagi dan seterusnya itu kan satu ya, tetap harus diingat ini bukan kebaikan tapi kewajaran. Nantinya itu berefek ke kita. Tadi kan ngomong pekerjaan. Fokusnya coba sekali-kali eksperimen, jangan cari kerjaan. Terus cari manfaat. Nanti pasti dapat kerjaan. Contohnya kan jenengan kan lulusan hukum. Nah, produk hukum itu kan macam-macam. Iya. Terus ketika belum punya pekerjaan nih misalkan, ya lakukan aja, misalkan nulis kan bisa lah ya, dikit-dikit. Nah, coba peduli tentang hal-hal hukum yang bisa dijangkau ya, dari kasusnya segala macam, termasuk perundang-undangannya. Iya. Entah itu yang terjadi di daerah jenengan. Iya. Paling tidak itu ada kepedulian lah, empati lah terhadap hal-hal yang nggak adil kayak gitu. Itu muncul dalam tulisan. Nah, rutin aja nanti tulisan itu akan ngasih duit. Awalnya kan nggak mikir nyari duit, empati dulu, itu loh. Dari empati itu nanti tulisan itu membayar empati kita, membayar usaha kita. Tapi jangan di awal, jangan langsung ke situ dulu. Langsung duit dulu gitu. Iya, nah sambil nulis lakukan hal yang lain gitu loh. Deketin mereka yang udah senior kayak gitu kan. Awalnya jangan bikin koneksi dulu. Awalnya deketin dia sebagai manusia. Itu loh. Jadilah temen yang menyenangkan untuk diajak ngobrol kayak gitu itu loh. Terus melipir-melipir, ini ada proyek yang bisa dibantu nggak, gratis wes, hitung-hitung magang, tidak berbayar, aku niatnya cari ilmu. Oke. Nah, jadi metode sosialnya seperti itu. Iya dong, dihidupkan dulu. Jadi jangan langsung kita bicara tentang profesi, uang dan. Yang penting kita tetap dalam posisi kesadaran. Iya ini kan, kewajaran. kebanyakan ini sarjana kan stres ya.
Banyak Mas, temenku banyak. Mereka berpikirnya kan lulus Dan akhirnya mabuk-mabuk. lah ya kan, terus dikira itu pekerjaan kan seperti melanjutkan jenjang pendidikan. Iya. Langsung poinnya bawa lamaran, bawa ijazah, Iya. ngelamar, terus nunggu hasilnya diterima atau enggak. Pahit banget ya, dari SD loh, ada yang dari TK loh, kayak gitu. Betapa susah jalanin hidup, mendaftar satu dari mendaftar lain, terus nanti udah keterima kayak gitu, udah kerja, terus mati mendaftar mayatnya. Hidup nggak lebih dari pendaftaran terus menerus gitu loh. Terus umroh ya pendaftaran lagi gitu loh. Belum ditipu umroh. Hidup hanyalah sekedar pendaftaran kan kayak gitu itu loh. Kan nggak enak ya hidup kayak gitu itu loh. Saya baru ngeh sih, maksudnya dari penjelasan tadi ya sempat gimana ya, maksudnya tentang zuhud dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita langsung berkata atau membedah kata zuhud ini cukup banyak banget, maksudnya penilaian atau perspektif orang lain gitu. Iya, dan kalau ngomong sama mereka nggak usah pakai kata zuhud, itu ya, jadi teror. Maksud saya Iya. Saya itu zuhud terus langsung teror. Dan itu loh. Kan basic saya kan filsafat sebenarnya, tapi kan turun ke teman-teman kan nggak bawa nama filsafat, nggak bawa teori filsafat. Mereka udah pokoknya ini udah tak irisin, tak masakin, tak racik. Saya sudah mengalami lah sama. Iya, makanya kan orang nggak harus tahu ini teorinya apa, istilahnya apa, segala macam. Yang penting biaya enak kan. Mungkin ini bagi teman-teman saya yang kalau saya ngomong Mas Ali ya memang apa ya, complicated mind. Kalau saya complicated itu kayak rumit memang, tapi ketika Mas Ali menjelaskan sampai selesai itu akan oh gitu ya, kebanyakan langsung oh gitu ya, oh gitu, oh gini, dan ya itu maksudnya banyak orang itu gini Mas, kalau malam bikin quote, kalau pagi nggak mau menjalani quote-nya. Ya. itu gejala apa Mas ya? Kalau dari sisi psikologi atau apa mungkin, atau itu memang kultur kita suka kasih ngomong antum harus qala Rasulullah bekerja keras, Tuhan bersama orang yang bekerja keras, tapi dia cuma omongan, cuma di tulisan, mungkin di apa baju dan lain sebagainya, tapi dia nggak sebagai pelaku. Ada dua sisi, kita mau ngeliat baiknya apa buruknya. Iya. Kalau baiknya, paling enggak kita tahu bahwa kita itu sadar, kita itu ada potensi untuk menjadi lebih baik ya. Makanya mereka nyebar quote segala macam. Termasuk saya juga kan produsen quote. Iya. Tapi saya tahu kehidupan jenengan seperti apa. Ya, saya nggak mau ngomong lah. Ya. Cuman kan kadang tak tambahi, misalkan kan jadikanlah sholat dan sabar serta uang yang banyak sebagai penolongmu. Itu kan ya quote-quote khas itu ya, khas dolop lah. Nah, paling tidak ada potensi bahwa kita ingin menjadi lebih baik. Satu itu. Sisi buruknya, negeri ini negeri slogan. Setiap kota itu kan selalu punya slogan-slogan ideal. Setiap lembaga punya slogan-slogan ideal. Bahkan iklan universitas pakai cewek yang paling cantik. Bangsat. Giliran masuk ke sana, mana ini yang dibuat atau yang sejenis ini gitu loh. Ya mungkin nanti kita akan Mas ya, bahas sampai ke simbol-simbol gitu Mas ya. Ya mungkin sinau simbol-simbol gitu ya. Ya kalau ini laku ya, tontonan ini laku mungkin akan ada seri kedua. Tapi kan kita punya takaran nih. Iya. Yeah. Maksudnya kan laku di sini kita nggak perlu kayak ada di Buset misalkan. Enggak. Laku itu kan kalau dolop misalkan ya. Iya. Yeah. Paling tidak kan satu buku dalam setahun minimal bisa tembus 500 sampai 1000 buku. Iya. Itu kan laku versi dolop. Yeah. Jadi meskipun kita milih dunia indie, kita tetap harus punya takaran laku itu berapa gitu loh. Laku versi dunia kita ya, versi
kepepet atau versi. Karena kan kita untuk menjalani dunia yang idealis ya, untuk menjalani dunia yang idealis, kita harus berusaha sebisa mungkin itu berpikirnya tetap kapitalis. Tapi kan kapitalis yang versi idealis, kapitalis di sini kan tanda kutip. Maksudnya kan untuk membeli perangkat ini kan nggak gratis nih, bukan sumbangannya Jokowi. Iya kan? Satirnya itu halus tapi menusuk hati. Iya. Saya ngelihat ada lambang Istana Negara kan enggak. Kan kalau sembako itu kan ada sumbangan Istana Negara. Ini tak cari-cari ya nggak ada kan? Nggak ada. Ini gadulan. Terus sumbangan Partai Gerindra ya nggak ada. Atau titipan yang lagi pilkada juga kan nggak ada. Lah, ini rumangsamu gratis so ya. Iya. Karena mereka tidak membelikan perangkat ini, otomatis kan kita harus keluar modal. Iya. Nah, ini butuh biaya, butuh dana. Jadi kita ya tetap harus kembali lagi ngomong ke uang. Kita harus bisa cari uang. Iya. Kita nggak menghindari tapi uang. dalam Dobos bareng Ali Antoni ini ya tetap tadi itu niatnya adalah berbagi ya Mas ya. Kesadaran dalam kewajaran kita punya ilmu. Saya pernah dengar gini Mas. Ini bener apa enggak? Ketika kita punya sesuatu, kita punya ilmu dan kita membagikan ilmu itu, maka ilmu kita itu akan bertambah. Ya kalau itu jelas kan. Jadi kayak kita untuk kayak kembali ke tanaman, kita kurangi beberapa daun itu kan otomatis justru malah kualitas tanaman itu kan nambah bagus. Kok Itu seperti itu. Makanya kalau iya. namanya belajar holistik, belajar total kan kita nggak semuanya saya bikin karya seni kan nggak cuma melulu tentang bagaimana mencampur cat, misalkan gambar bentuk dan seterusnya, kan saya harus belajar hidup gitu loh. Biar komposisi atau hasil yang muncul di lukisan itu kan nyatu dengan alam gitu loh. Nah, manusia itu kan bagian dari alam. Jadi kan mau nggak mau ya kita harus belajar dari alam. Alam itu kan guru pertama kita. Sebelum ada manusia, sebenarnya kita masih bayi. Hal yang pertama kita rasakan apa? Nggak ada. Aku ilingku ya cuma ketika TK mungkin. Nah, karena kita nggak mampu mengingat, ya kita mengamati. Lihat dari bayi lahir, nangis kan, ekspresi pertamanya. Iya. Nangis itu kan reaksi biologis, reaksi tubuh itu loh. Entah apa yang dia rasakan, mungkin lapar, mungkin haus, dia butuh nyusu, ntar disusu dia tenang, atau kaget karena diazanin. Tapi kan reaksi terhadap alam. Kaget diazanin. Itu loh. Ya bisa aja kan kaget diazanin. Ya kan namanya azan kan bisa terlalu keras kan, terlalu ekspresif kan bisa. Iya mungkin sing ngadani sing kurang anu. Aliatan banter. Ya, azan itu mulia, kita sepakat. Tapi tukang azannya itu bisa bikin kita, tapi kan ya itu agama lah, kita harus menghormati. Jadi seperti itu teman-teman. Maksudnya apa ya? Kalau boleh cerita sedikit bahwa dulu kan saya sinau nulis juga di sini dan ada beberapa teman juga. Anehnya nih sinau nulis itu nggak bawa kertas, nggak bawa pulpen, yang dimana ya cuma ngobrol seperti ini. Dan ketika memang memori kita itu banyak referensi, ini tuh mudah gitu loh maksudnya. Ya. Itu cerita aja dan mungkin kan ini video awal juga Mas. Ya. Buat para teman-teman saya khususnya The Lovers yang sudah lama mengikuti Mas Ali dan lain sebagainya. Dan di sini nawa itu saya datang untuk menawarkan, ayo Mas bikin konten dan lain sebagainya, ini adalah untuk bahwa banyak orang yang terpengaruh dalam artian ke hal yang baik ya Mas. Yeah. Terutama Khotib, tak sebut jeneng. Khotib itu ketemu Mas Ali belum pernah,
hanya bersinggungan dengan buku, hidupnya itu ya 180 lah. Kalau saya mau bahasin zuhud, dia termasuk orang yang zuhud sih, maksud dalam penilaian saya. Tapi dia mengakui bahwa terpengaruh gitu, dan itulah tujuan saya bahwa wah ini harus dibagi. Bagi saya seperti itu. Jadi ilmu yang mungkin saya dapat dari jenengan, ilmu yang saya dapat selama belajar sama jenengan itu menurut saya harus dibagi. Ya intinya ke hal yang awal tadi dibicarakan. Iya, dan jenengan kan nemenin saya atau saya nemenin jenengan kan dimulai dari huru hara ketika saya banyak dimusuhi kan seperti Ya saya saksi hidup lah. Tapi saya tuh cuma diem aja, ya cuma mendoakan semoga Mas Ayu selalu dilindungi lah. Saya pernah dimusuhi berjamaah kan. Jadi saya pernah mengalami sesuatu yang di luar kemampuan saya, dimana saya seolah-olah nggak ada baiknya sedikit pun kan kayak gitu. Dimusuhi di mana-mana gitu, di berbagai kota-kota yang teman-teman kita gitu. Terus sampai kemudian keadaan membalik gitu loh, dan sebaliknya dipuji di mana-mana kan kayak gitu ya. Dipuji di mana. Tapi rata-rata yang muji itu diem Mas. Ya. Nggak. Tapi yang marah sampai ke status. Nah, itu nggak adilnya kan di situ ya. Ketika jelek-jelekin semangat, ketika bagus-bagusin nggak dalam keadaan on air itu. Jadi bukan di status kan apa. Nah, terus ya dunia berjalan secara wajar menurut saya. Sampai sekarang pun kan ada juga teman-teman yang kecewa kan, teman-teman kita ya satu dua. Ya itu adilnya dunia kayak gitu. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kita bukan lonte bajingan kan kayak gitu itu loh. Emang saya pelacur. Tugas saya emang harus menyenangkan semua orang kan ya nggak bisa. Pelacur aja kan dibayar kan kayak gitu, wajar ya loh. Kene nombok masa sih kon nyeneng ke kabeh wong ya ora iso. Jadi ya untungnya saya berangkat dari dimusuhi. Untungnya dimusuhi bersama. Nah, itu pengalaman yang membuat saya ketika pada akhirnya buku banyak, teman banyak, yang senang banyak, ya hampir nggak ngaruh akhirnya. Karena kan dimusuhi bersama itu kan tetap menimbulkan luka yang lumayan dalam. Lumayan dalam, dan itu tetap membuat seseorang yang pernah kalau ngomong kawah itu kan, kawah Chandra di muka itu tetap sangat berbeda seseorang yang dilatih dengan kemanjaan kayak gitu kan ya, dengan sesuatu yang lembek misalkan, dengan sesuatu yang pahit itu kan, yang getir itu kan. Dan saya terima kasih pada akhirnya dengan sejarah masa lalu. Sehingga saya nggak kaget kan sekarang nggak terus karena orang-orang itu Anda menjadi lebih kuat ya nggak lebih kuat sih, maksudnya lebih nggak pengen apa-apa kan kayak gitu tuh, nggak pengen, maksudnya mungkin kalau dulu nggak melampaui itu kan saya pengen lebih apa gitu, aja mumpung membabi buta kan kayak gitu. Dan sekarang ini udahlah biasa aja. Ini aja YouTube kan jenengan, bukan di YouTube-nya saya. YouTube-nya saya kan lebih eksotis. Bangsatnya suara Mas Ali Antoni itu paling bangsat itu. Ya kan bener ya, Mas Ali kan, Abang Ali, Mas Ali. Sampean saja bacanya dikira Masku ya kan. Ya mungkin gini Mas, ini kan awal dan pondok kita sudah berazan, ya kan? Iya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu musik. Kalau ada musik yang keras karena ganggu suara azan untuk penduduk, itu wajib dimatikan. Kan kita ngobrolnya nggak bikin penduduk gempar gitu kan, enggak. Siap. Nah, jadi yang nggak boleh itu suara yang menandingi suara masjid. Oke. Understand. Dan sedikit ice breaking sebentar buat teman-teman, bisa komen untuk Mas Ali, ini kelanjutan Dobos bareng Ali Antoni, konten ini untuk terus
berjalan, teman-teman bisa komen saran pembahasan apa atau lebih fokus terhadap ya dunia-dunia filsafat, misalkan seperti ilmu simbol, semiotik, hermeneutika dan lain sebagainya, yang sebenarnya saya dulu sudah lupa sih. Masalahnya dulu kalau jalan train sampai ya dari jam berapa ya, jam 8 dulu Mas ya, jam 8 sampai jam 12 itu rutin seminggu sekali, dan ya banyak banget lah intinya. Dan mungkin saya juga butuh refleksi untuk mengulang lagi. Teman-teman bisa, developers ataupun para dikers bisa komen untuk sarannya. Untuk itu kan unik tuh belajar itu. Sebagian murid kan tidak suka. Kan gitu itu. Maksudnya gimana Mas? Ya kan yang hadir di forum itu kan nggak semuanya menjadi kelompok yang solid tetap suka. Nah, uniknya lagi di antara mereka kan nggak pecah, tetap berteman. Iya. Yeah. Nah, yang guru yang baik kan yang membuat muridnya solid, nggak saling pecah itu loh. Oh iya. Meskipun terhadap gurunya kan kayak gitu mereka pecah. Itu kan kalau saya ngeliat sekali lagi itu sebuah keasikan ya, kewajaran ya. Lebih baik kalian memusuhi guru kalian daripada sesama murid bertengkar. Quote yang sangat bagus ini. Jadi buat kalian mungkin yang lagi berprofesi menjadi guru, kalau kalian dibenci sama murid Anda harus muhasabah diri Anda ya kak. Tafakur tiap malam apa kesalahan Anda. Mungkin keseringan Anda buka JAV bagi yang guru-guru cowok ini ya. Dan mungkin ini kesibukannya apa Mas sekarang Mas? Masih ngelukis? Enggak, saya nggak pernah sibuk. Kan ngerti sendiri ya, nggak pernah sih. Iya. Sekaligus nggak pernah santai. Kan kayak gitu. Iya. Itu kayak Mas Anhar kan bagian buku kan. Oh iya. Tetap bisa dimintain tolong. Ya sibuk nggak sibuk itu kan. Sibuk itu ketika manusia tidak bisa memanage waktunya. Sehingga dia mengatakan sibuk, padahal kan enggak. Contoh misalnya seperti ini, saya mulai aktivitas jam 8, terus habis itu packing misalkan sampai jam 10 sampai jam 12 misalkan. Kalau pas ada tamu ngeladenin tamu, kalau enggak gambar misalkan. Habis itu zuhur istirahat sejenak 1 jam, terus lanjut lagi, terus dibagi-bagi sampai malam. Itu kan ada pembagian semua. Sibuk dari mana? Kan enggak sibuk itu namanya. Ada jadwalnya semua kok. Sama dengan ketika misalkan kita sekolah. Dari jam berapa pelajaran apa, jam berapa pelajaran apa. Terus pulang ngomong ke orang tua, wah saya sibuk tadi di sekolahan. Ya enggak kan. Berarti biasa definisi aja. sibuk itu apa Mas? Enggak ada. Itu orang yang Cuma bahkan nggak bisa ngatur waktunya aja. Oh, kalau bahasanya ya cuma alasan lah, buat alasan gitu Ya ya. biar sok keren juga kan. Apa gitu kan. Anda di mana? Oh maaf saya lagi sibuk. Saya lagi sibuk. Bangsa sibuk ya apa ya? Nah, soalnya kan kayak gitu kan dia nggak usah ngomong sibuk. Tinggal ngomong gini aja kan, hari ini saya jadwalnya penuh. Oh iya. Jadi nggak ada slot waktu. Mungkin besok jam segini sampai jam segini. Nah, itu belum ada jadwal. Iya. Nah, kan nggak sibuk itu jadinya. Iya, oke. Jadi kalau setiap waktu terisi itu mungkin ya, dengan sebagian besar kan nggak punya slot waktu yang terisi ya, bukan nggak harus terjadwal. Hal ini juga termasuk zuhud ya Mas ya. Maksudnya dalam Sekali lagi manajemen kita- zuhud ya iya, Mas. tapi jangan ngomong zuhud bolak-balik ya. Apa enak bahasa nih? Ya tambah istilah lah. Apa? Nggak harus ada Tambah istilah. nggak harus ada penamaan kan. Oh iya. Ketika kita sudah menyepakati di awal tadi ini cuma sekedar kata bantu setelah Oh itu. iya. Jadi gini, salah satu ciri ilmu itu biar merasuk jangan sering diulang. Umpamanya kita mau belajar tentang ikhlas. Sebisa mungkin kita harus melupakan istilah ikhlas, teori ikhlas apapun. Jangan, wah saya kurang ikhlas nih, wah saya udah ikhlas nih, terus ceramah kemana-mana tentang ikhlas. Nggak bisa. Ikhlas tuh bisa diganti apapun tuh loh.
misalkan kata iman, kata ihsan, dan seterusnya. Jadi sama dengan kata zuhud, kita ucap satu kali, kita jelaskan secara definisi, setelah itu hapus. Oke. Oh, jadi paham aku, Mas. Alur pembicaraan dari awal sampai ini tuh sebenarnya menjelaskan kata awal tadi Yang sebenarnya. nggak jauh-jauh dari koridor Iya. itu. Oh iya ya, understand. Dan ini kan apa ya? Manusia itu kan pengennya kan cari untung, Iya. nggak mau rugi. Hmm. Dikira kalau memilih jalan pahit atau jalan puasa seperti itu, dikira kan nggak untung. Kata siapa? Coba dijalanin dan nikmati Proses. bonus ya. Iya. Jadi selalu ada kasih sayang Tuhan yang nggak kan Tuhan kan bukan supermarket ya, bukan apa mall. Iya. Program bulan ini kecuali pas Ramadan ya. Iya. Ramadan kan banyak tuh tawaran-tawaran promo-promo pahala, promo Iya. apa itu kan. Tapi kan sebenarnya kan setelah Ramadan itu promonya lebih gila-gilaan, bahkan bukan cuma promo, nyoh kan kayak gitu. Iya. Jadi orang yang berpikir terus-menerus tentang uang, meskipun dia kaya, dia akan jadi budak uang. Akan berbeda ketika seseorang berpikir tentang proses, apa yang dia bisa dia maksimalkan. Itu nanti mungkin uangnya nggak sebanyak yang berpikir tentang uang. Tapi sikap dia terhadap uang itu berbeda. Iya. Kan kita cuma cari kebahagiaan kan. Nah, kebahagiaan ini kan kita nggak tahu berapa angkanya. Ada orang yang dapat 50.000 saja satu hari, itu sudah bahagia. Ada orang yang dapat satu hari mungkin 50 juta, Iya. masih resah. Nah kan, ya kalau kita kan Karena mungkin harga langganannya 80 juta. Samisain peliharaannya, peliharaannya. ya bisa. Bisa ya. Kan atau seperti ini, saya kan sering mengilustrasikan satu, misalkan ya, ada orang miskin, dia sudah punya daging kurban pertama dan dia pindah masjid ingin mendapatkan daging kurban kedua. Iya. Ketika dia datang ke masjid yang kedua, dia terlambat 10 menit sudah bubar. Terus didatangilah panitianya, betul-betul habis, nggak ada sisa sama sekali. Bahkan cuma brutu lah nek carane silitewe kan ora kebagian. Wah, dongkol itu kan bukan main. Iya. Rasa nyesal, rasa sedih. Iya. Padahal dia sudah punya satu kresek. Banyak orang hidup kayak gitu. Satu kresek di tangan kanan itu nggak disadari hanya karena tangan kirinya nggak megang lagi. Itulah. Kenapa ya Mas ya? Kok banyak orang Rakus, serakah, tapi kan kalau dalam gini maksudnya, apa yang mempengaruhi orang menjadi punya sikap atau perilaku seperti itu? ya karena kita kan mudah cemas ya. Takut itu loh. Nggak kebagian atau nggak lebih nikmat. Ketika belum kan pengen sudah, ketika sudah pengen nambah. Selalu itu teorinya kan. Teorinya gitu. Teorinya selalu itu. Belum pengen sudah nambah. Nah ini nggak miskin nggak kaya. Contoh kedua, ini perbandingan ya. Contoh kedua gini, ada orang istri konglomerat. Misalkan dia beli tas mahal lah, Gucci Yves Saint Laurent atau apalah ya, jenis-jenis yang bahkan mungkin anggap aja ada satu edisi, karena itu edisi spesial, harganya 2 miliar, hanya diproduksi mungkin ulang tahun ke-70-nya mungkin di brand itu. Nah, belinya di Paris misalkan. Belinya di Paris. Berangkatlah dia dari Jakarta ke Paris. Di Paris dia terlambat 1 jam dari nomor yang terakhir. Itu nangisnya bisa melebihi yang nggak dapet daging kurban kedua. Rasa tidak bahagianya, tersiksanya. Kenapa? Dia udah
pamer, udah foto mau ke Paris, udah mau beli tas ini. Padahal dia keluar uang loh, masih mending yang pertama. Dia dapat daging, nggak nombok. Yang kedua, dia harus keluar uang 2 miliar untuk beli tas itu, ya kan? Dia harus bayar tiket. Nggak dapat kan harusnya bersyukur. Dia menghemat 2 miliar. Sama dengan misalkan ada produk Apple terbaru misalkan. Terus apa? Antri. Terus dia nggak dapat karena limit terakhirnya dia habis. Harusnya kan alhamdulillah saya nggak keluar uang untuk beli. Iya. Tapi kan yang ada gimana? Padahal dia masih nenteng. Itu namanya apa, Mas? Maksudnya yang dia sesali itu kan bukan sesuatu yang berwujud sebenarnya. Gini, itu gampang dari awal itu Al-Qur'an ngajarin dari kasusnya Siti Hawa kan. Dengan Adam. Surga itu kurang nikmat apa lagi? Tapi kan ada satu yang nggak dapat. Manusia kan selalu kesadarannya itu. Saya harus dapat banyak lebih. Cukup nggak bisa kok cukup. Itu loh. Itu sifat dasar manusia. Iya, itu sifat dasar kita dan makanya latihannya lewat yang tadi. Harus kita latih terus. Cukup itu hasil dari latihan, bukan cuma teori, kalau kita misalkan pembicaraan kayak gini ya, terus dari sini kita nggak melakukan latihan apapun untuk menerima kata cukup gitu. Karena cukup itu kan sadar, kita harus betul-betul tahu ini cukup, harus kita rasain ini cukup, itu loh. Nah, kalau di Islam itu kan hidup itu kan kebutuhanmu hari ini, itu loh. Kalau untuk kebutuhan loh ya, kebutuhan itu hari ini. Tapi kalau untuk visi itu boleh kita berpikir tentang masa depan, apalagi itu untuk masalah orang banyak. Tapi kalau untuk kita tok itu hari ini, itu loh. Misalkan nih jenengan kayak Nabi ya kan Mas, hari ini besok pikir, ada hadisnya kalau nggak salah itu. Saya pernah dengar. Iya, tapi kan kita nggak bisa seperti Kanjeng Nabi. Kan kayak gitu. Tapi minimal kan kita rada apa ya, mempelajari lah. Maksudnya sekarang jenengan kuliah nih, lulus nih. Satu hal, nggak usah mikir kerjaan dulu lah, nikmatin dulu. Kuliah itu payah. Lulus udah top itu loh. Masa bersyukur udah diganggu dengan pekerjaan, dengan nikmati sih, karena loh. Hidup satu-satu kan kayak gitu itu loh. Kita ketika jalani jam 7, rasakan dulu jam 7, jangan pikirin jam 8. Gitu. Ketika jam 8 bar zuhur ki mengko. Gimana loh? Saiki menungso piye aja. Pas kerja mikir ke turu, pas turu mikir ke kerja. Terus kepiye nek urip koyo ngono kuwi? Pas wis diterima sayange mikirke kelangan. Wedi kelangan. Iya kan? Anda seperti itu kan. Ketika sudah diterima cintanya, langsung paniknya timbul karena nggak mau kehilangan. Perhatian itu khas dolop itu. Bisa karena kan susah bagi dia ya untuk cari cinta ya. Kalau mudah baginya cari cinta, komennya nggak gitu. Gimana? Payah nyarinya, ketika udah dapet lah kok ngomongin nih. Lah kok ngomongin. Sepele. Lah iya itu loh. Jadi nah itu kan perkara respon kita kan hidup itu. Ya asik sebenarnya Mas ya. Jadi misal kayak gini nih. Hanya kita yang merumit ya sebenarnya ya. Iya pasti itu. Ada gini, misalkan ya cewek ya. Kita punya cewek atau siapapun lah punya cewek atau keadaan. Kita ambil yang cewek dulu. Bagi kita, cewek kita itu kurang. Entahlah kurang apa. Kurang cantik, kurang seksi, kurang toketnya kurang gede. Bisa body, bisa kurang tahu diri, kurang menyenangkan. Jadi dia nggak ideal bagi kita. Padahal dia itu bisa jadi sangat ideal bagi orang lain dan sangat pengen diburu-buru. Nah ini. Itu loh. Jadi semoga Anda mendengarkan ya. Kan ini ada pesan rahasia Mas. Jadi kita semoga Anda mendengarkan ini. Nganggapnya kurang terus. Iya bener. Sementara yang lain mungkin jadi bacol. Anda tidak sadar bahwa ada orang yang Anda itu fokusnya ke dia, bahwa orang yang selalu di samping Anda itu sebenarnya malah mungkin cocok gitu loh. Iya dan kita tidak tahu itu.
Dan sangat mungkin sesuatu yang kita anggap istimewa, ideal dan seterusnya itu cuman bagi pasangan satunya. Itu loh. Cuman bahkan ada lagi. Tapi bagi kita itu sangat ideal, sangat apa itu. Iya. Nah, keadaan juga gitu. Sebenarnya kita muak nih dengan keadaan kita, kok hidup gini-gini aja segala macam. Tapi bagi orang lain, gila tuh. Kapan saya bisa hidup kayak gitu? Sementara kita muak, gitu loh. Tapi bagi orang lain, itu tuh cita-cita dia. Nah, kan sering kita kejebak kayak gitu. Itu nggak cuma masalah cewek aja, masalah keadaan, masalah apapun. Konstruk. Iya, itu cuma masalah respon kita terhadap sesuatu. Suhu yang sama, tempat yang sama, tapi respon itu bisa beda-beda. Ada yang ngomong, wah sumo banget ya. Iya. Satunya rodo sumo. Kan kayak satu nih yora biasa lah. Nah, satunya lagi cangkeman kalian cerewet kayak. Padahal di satu tempat yang sama, tapi respon bisa beda-beda. Jadi masalah itu seringkali bukan masalahnya, tapi respon kita terhadap masalah itu yang bikin beda kan di situ. Nah, jadi yes, I'm got it. Maksudnya tadi yang tadi itu loh Mas. Yang tentang cewek, dia merasa kurang. Itu akan saya jadikan quote nanti. Anda tidak sadar gitu. Ya, bisa jadi. Tapi itu juga sama seperti ya tentang mungkin kekayaan, mungkin punya rumah segini. Padahal justru orang yang di samping sana mengharapkan rumah Anda. Iya, bisa jadi kan. Seperti itu ya. Iya. Termasuk itu kan akhirnya kan berpengaruh kita terhadap konsumsi kita. Itu penyakit sosial atau penyakit individu Mas? Saya nggak mau menilai, saya cuma menyebutnya itu sebagai fenomena. Ya, kita nggak boleh merasa kita sehat dan itu penyakit. Jadi cara pandang hitam putih itu seringkali membuat kita jadi sempit nantinya cara pandangnya. Ya itu fenomena gitu aja. Nah, jadi kalau kita ngomong seorang pembelajar, seorang tukang sinau, kita nggak boleh melihat sesuatu dengan sudut pandang hitam putih, baik buruk, sehat sakit. Tapi kalau untuk koruptor boleh nggak? Ya kalau dia korupsinya uang negara ya jelas ya itu bajingan ya. Tapi kan hati kita tetap harus netral. Iya. Itu loh. Untuk bicara tentang hati ya. Iya. Nggak boleh ada siapapun yang masuk ke hati kita. Jadi hati itu kalau air itu dia harus jernih terus. Nah, kebencian terhadap koruptor itu kan yang dibenci kan bukan orangnya ya. Koruptor itu bisa jadi dia seorang papa yang baik loh, ada seorang ayah yang baik loh. Iya. Cuman kan kita nggak tahu nih papa yang mana kan kayak gitu kan, dia bisa aja kan bisa papa satu papa kan kita nggak ngerti. Tapi kan yang jelas kan kenapa dia harus korupsi, berarti kan ada yang dia sayangi dan itu butuh ongkos tinggi kan kayak gitu. Tapi umpamanya dia bukan seorang ayah yang bagus di rumah, ya di rumahmu. Rumah satunya dia jadi ayah yang bagus kan bisa. Kan kayak gitu kan. Atau dia misalkan seorang istri yang setia. Iya kan? Bisa aja lo ke anak-anak kandung gitu loh. Bukan anak simpenan misalkan. Nah, itu kan karena dia pengen anaknya bisa tur keliling Eropa misalkan kan. Terus harus korupsi. Nah, paling tidak kan gini, manusia itu pada dasar-dasarnya baik. Nah, tapi kan kadang dia cuma baiknya ke satu orang, dan demi baiknya itu kadang kan dia ngorbanin jutaan orang kan misalnya kayak gitu itu. Tapi kita harus tetap dengan logika bahwa manusia itu baik. Itu kan kayak gitu. Kayak misalkan tradisi Qabil-Habil itu kan karena nggak mau dijodohin. Nah, kalau kita ngelihat dari rasa sayangnya, kan dia nggak mau dijodohin karena dia sayang satunya. Nah, sayangnya kan nggak bisa disalahin. Tapi caranya membunuh, itu baru yang kita musuhi. Jangan sampai. Ini teman-teman mungkin kalau Dolover paham Mas tentang Qabil-Habil. Tapi kalau para Dikers ini butuh referensi siapa itu, cerita tentang apa itu. Ya kalau
kalau Islam nggak kenal Qabil Habil ya keterlaluan ya. Karena kan tradisi pembunuhan pertama kali mereka, anak Adam yang diceritakan pertama kali mereka. Jadi Qabil Habil itu peristiwa setelah Huldi yang paling viral ketika itu, paling viral. Nah, yang paling viral kan tradisi Huldi, tragedi Huldi, buah Huldi. buah. Kalau kita ngomong buah itu sebenarnya Dadah. penekanan ya, Huldi sajalah. Iya, Huldi aja. Tragedi Huldi. Itu viral pertama. Nah, yang viral keduanya kan Qabil Habil. Kalau nggak ngerti ya mbok agamamu itu diperhatiin lebih dalam dikit ya lah. Kalau maksudnya yang masih terlalu awam ya. Dasar-dasar kayak gitu ya, Mas. Ya, karena kan justru kalau saya itu malah kayak gini. Ini salah satu poin ya dalam agama yang sering lupa. Belajar agama itu belajar peristiwa-peristiwa, belajar cerita. Itu justru menurut saya yang pertama, bukan belajar tentang halal, haram, bid'ah, kafir, sunnah. Itu agama jadi membosankan gitu loh. Jadi kenapa banyak cerita yang disampaikan di Al-Quran itu biar umat belajar. Makanya Quran itu isinya banyak cerita, bukan pasal nomor 1. Itu hukum, Mas. Lah, Ya, iya. Quran itu bukan undang-undang KUHP. Bayangkan isi Al-Quran itu sama dengan, kita nggak usah ke KUHP ya, kejuan, sama dengan kitab fikih misalkan. Al-Quran sama dengan kitab fikih. Isinya ketika kita buka nomor 1 toh, bukan Al-Fatihah, bab Toharoh, cara berwudu yang benar. Gimana coba? Ayat pertama Ya otomatis dengan kayak gitu Buddha bae lah, ngono langsung kayak gitulah. Maksudnya dari kalau misalkan Quran itu isinya seperti aturan kayak gitu. Aturan sangat membosankan. Sangat membosankan dan kita nggak dapat belajar apapun, nggak ada hikmah. Nomor 1 berwudu yang benar. Gitu. Habis itu mandi junub yang benar. Terus habis itu yang dilarang dalam agama. Iya. Gimana coba itu loh? Iya, saya nggak membayangkan sih. Iya, nggak asik. Jadi hikmah atau pelajaran yang bisa kita serap itu rata-rata muncul dari peristiwa dan cerita. Makanya pembelajar awal kalau mereka para hijraher atau yang barusan tobat itu kalau bisa bukan aturan-aturan yang keras, itu justru malah menjadi hati kaku. Justru ketika tobat sebentar yang lain jadi salah semua nanti. Kan ciri khas wong tobat anyaran kan, iya, yang lain jadi salah. Iya, langsung sok ngandani. Akan berbeda ketika kita ke cerita. Misal gini, malah menjadi konflik sosial. Iya, misal kita belajar tentang hidupnya Rasulullah ya. Bagaimana ketika beliau belum menjadi nabi. Sudah dapat gelar Al-Amin dan seterusnya. Terus sampai beliau wafat kayak gitu. Nah, terus dibandingin dengan hadis-hadis aturan yang dikeluarkan oleh Rasulullah. Kan beda nanti outputnya. Jadi kalau saya sih dari poin ini, dari forum yang pertama ini ya, poinnya itu gimana kita bisa memaknai hidup lebih dalam dari peristiwa, dari cerita, kayak gitu. Ini pertama Mas, apa ya, pertanyaan dan entah keresahan atau apalah dalam hati saya. Janjane apa sih, Mas? Ya mungkin sangkan parang dumadi itu menjadi tapi untuk takaranku prosesnya masih panjang lah bagiku. Dan kalau aku mau boleh minta saran atau mungkin sampean punya pengalaman, apa sih yang harus manusia utama, yang paling utama manusia itu ketika dia hidup jebret gitu loh? Ya kalau saya sih simple ya, biasa-biasa aja lah. Itu aja. Bangsat, saya kira pertanyaan saya akan dijelaskan secara teologi, secara
biasa-biasa aja. Ya tapi Ya, itu uniknya developers itu kayak gitu ya emang ya. Selalu membuat kita berpikir apa kata biasa-biasa saja itu. Kurang ya, aja. contoh kan gini ya. Kan kita pernah ngomong ya, hidup itu nggak usah pesimis, nggak usah optimis, biasa aja. Jadi ketika kita lagi down, ketika kita lagi merasa lemah, ketika kita tidak percaya diri, anggap semuanya hampir sia-sia, Putus asa. itu ngomong ke dalam, udahlah biasa toh, gitu loh, nggak seburuk itu, nggak sepahit itu, biasa aja. Begitupun ketika kita ada di langit, ketika kita udah menari dari satu bintang ke bintang lain, ketika kita merasa diri spesial, ketika kita merasa, nah ini nih hasil, nggak ada tai, itu ini biasa aja. Biasa aja ya. Biasa aja. Ya, jadi itu kata-kata yang paling ya, biasa aja. Iya, dan orang kayak gitu dia akan kuat ketika dia hancur. Dia akan kuat ketika dia indoktrinisasi dirinya dengan kata biasa aja. Ya, Apa-apa biasa. dianggap biasa aja. Ya, termasuk itu bisa untuk sombong juga loh. Mbaknya pas lagi juara biasa aja udah tradisi itu kan. Mas Sama dengan bukunya dengan bukunya cetak terus kayak gitu. Biasa aja. Biasa. Bangsat. Judul sebelumnya kan gitu juga. Biasa aja kan kalau udah jadi kebiasaan kan nggak ada istimewanya kan. Iya. Sama dengan ketika hancur tadi, kayak lagi hancur sekarang aja, kemarin nggak hancur loh. Gitu loh, ditolak cintanya itu lah. Yang ketiga itu loh, kan ya harus pernah toh. Ngono loh, maksudnya ini loh, pas bangkrut ngono loh, jatah ulang. Nah kan ngono kuwi wingi Sanak loro Mas. Ya ngono kuwi iso. Janah sanak loro. Oh sendela anak loro. Nah, ketika misalkan ya, itu baru tragedi pertama misalkan ya. Ya biasanya ke yang lain. Itu loh. Kita ke puisinya Rendra. Duka kita tidak istimewa. Itu loh. Dalam loh itu. Iya, banyak orang mengalaminya. Jadi ketika kita, kalau yang udah ketiga kan ada 2 perbandingan sebelumnya. Berarti megalomania itu bahaya ya Mas ya. Maksudnya Ya, ketika jelas. kita menimpa suatu sakit hati terus kita megalom terus melebihkan sakitku kamu nggak seberapa dari sakitku kayak itu bahaya ya sebenarnya. Ya iyalah biasa. Untuk dirinya gitu maksudku. Iya. Kalau cara berpikirnya Itu kan seperti kayak anak kecil yang iya. wingi aku tiba iki korengku ngono gitu. Jek wendeng ki lho nyoh korengku ngono. Itu kan kekanak-kanakan ya. Iya. Oh iya. Iya. Iya jadi kecewa, bahagia itu kan kayak siang malam, tinggal giliran aja kan. Jadi nah matanya ini kan mata banyak kecewa ya. Iya. Tapi kan banyak mata yang banyak apa ya, capaian juga kan. Akhirnya ketika antara kecewa dengan bangga jadi satu, kan bisa 0 nanti. Gitu loh. 0 dalam arti Ya pernah kecewa, pernah bangga. jadi biasa aja itu. Jadi biasa tuh. Kecuali kecewa terus itu. Nah, itu betul-betul harus kerja keras untuk mengimbangi nutup kekecewaannya itu. Tapi kan sekali lagi kan kayak itu tadi, banyak hal yang nggak kita syukurin. Kalau kita mau ngelihat lebih buka ya, misalkan kita kalah nih. Kita kehilangan apa sih sebenarnya saat kalah? Misalkan nggak lulus kuliah ya. Kayak aku misalnya kan nggak lulus nih kuliah S2-nya. S2-nya. Nah, S2 dong. Aku mau daftar ini. Sudah tahu. Nah, kan ada banyak alat menghibur diri tuh. Iya. Minimal aku udah pernah S1. Iya. Terus kalau lulus pun mau tak pakai apa toh? Iya. Kan pasti nggak kepake lagi jasanya. Itu loh. Toh kuliah juga cuma buat pamer, buat gaya aku bisa masuk di situ. Ya itu dulu inget banget sampean pernah ngomong ya pinter-pinter lah menghibur diri. Ya harus Pinter-pinter gedekno hati. Tapi itu sifatnya ke dalam, bukan Ya. keluar. Ya maksudnya ketika kecewa ya alah koncoku katakanlah saya ditinggal teman-temanku yang sudah sarjana bahkan
angkatanku ada yang nikah, ada yang kan, tapi ya tak seneng-senengno dhewe diriku aku iso ngobrol karo sampean pada hari ini aku iso berteman masih iso ketemu kanca-kanca dan lain sebagainya ya itu untuk salah satu menghibur diri saya gitu loh Mas. Bisa kayak umpamanya teman-teman udah nikah ya. Ada banyak cara itu untuk mengece yang sudah nikah. Apa ya? Kayak nikah dari budak wanitanya misalkan kayak iso ngopo-ngopo ngono kayak itu. Keuangannya diatur ketat. Terus kayak nikah. Ini untuk yang belum nikah ya, menghibur diri ya. Iya, cara menghibur diri ya, tips dengan cara yang ya awalnya sih teori seperti ini atau cara seperti ini nggak apa-apa tapi jangan kelanjutan. Misal kayak gini. Kowe kapan nikah? Dia barusan nikah gitu ya. Dalam hati aja jawabnya. Kowe nikah bojomu mung kaya ngono, aku ya sudi. Kan ngono kae. Mending aku menunda nikah. Aku ning bojoku ora kaya bojoku. Ini menikah. Tapi kan nggak boleh metode ini di awal boleh lah. Iya. Di awal ya untuk nguatke. Iya, kembali lagi ke ini ke dalam kan iya, Mas untuk diri untuk obrolan diri dengan diri ya kan. Iya, atau gini. Misalkan temen udah kerja gitu kan. Berapa sih gajinya? Kowe kerja gaji sakono wae wis bangga jingan ngono kae. Ya mending aku leren-leren sik lah dilit-dilit meneh kan. Karena kan gajimu paling 10% gajiku. Nah, itu kan ke dalam ya, tapi harus betul-betul bisa buktiin. Kan kayak gitu itu loh. Nah, tapi kalau nggak bisa buktiin juga ya nggak apa-apa. Hidup kan ajare Gus Dur teplek, kadang menang, kadang kalah itu loh. Rossi yang hebat sekalipun lo nggak juara terus. Untuk menjadi legenda, kita tidak harus selalu juara. Rossi legenda. Ini udah satu jam lebih ya. Tapi aku banyak banget pikir aku muncul pertanyaan seperti aku pernah keinget Mas bukumu di keranjang sampah itu Mas. Apa kalau mau jadi idealis musuh terbesarmu adalah teman dekat. Ya kalau itu jelas kan. Dari zaman dulu juga pengkhianat selalu orang-orang dekat kan. Itu kewajaran aja. Dalam hal politik apalagi ya? Iya jelas. Sekarang gimana dia berkhianat kalau dia nggak dekat? Salah satu ciri orang yang bisa berkhianat kan orang yang paling dekat. Aku megang, ya harus dekat dulu kan gitu. Gimana orang jauh mau berkhianat nggak dapet? Kalau misalkan saya mau mengkhianati sampean, apakah orang-orang di sana yang punya dalam tanda kutip pengkhianat itu nggak punya empati berarti ya? Ya kita nggak tahu ya, tiap orang kan punya modus ya. Yang jelas entah kan, tujuannya apa itu ya. Iya tapi kan setiap pengkhianat kan akan rugi sendiri. Apa mas ruginya itu? Ya tanyain aja ke para pengkhianat itu. Mereka ruginya apa kan? Nah yang dikhianati kan nggak rugi apa-apa sebenarnya. Gitu loh. Iya. Semuanya gini lah. Sumpahnya sampean berbuat baik ya dengan seseorang, misalkan ya. Terus seseorang itu tidak membalas baik. Sampean rugi apa? Ya nggak rugi. Uang misalkan ya. Kalau ngasih uang atau kebaikan kalau itu berupa jasa. Lah memangnya sampean pedagang cari untung atas perbuatan itu kan enggak. Kecuali sampean mau bakulan. Iki aku ngenai kowe ning aku arep entuk bati lho, kowe aja bales buruk ke aku kan gitu. Oh, ya understand. Nah, kan kita sekali lagi melakukan itu kan sebagai sebuah kewajaran. Dia lepas nggak masalah kan? Masalah kan terjadi ketika kita lebay. Mengapa dia? Itu kan baru. Ya salahmu dewe urip kok hitung-hitungan. Iya, oke. Kan gitu. Misalkan apalagi terhadap yang misalkan terhadap pacar. Bajingan aku sentuk entek akeh ngono kae kan. Sing wedok aku ditumpaki sing ngene. Nah, itu kan anggap saja sebagai sebuah eksperimen sosial. Bahasane halus. Bajingan. Atau gini yang ngadu kasih iPhone zaman sekarang lho Mas. Ya, ngasih iPhone 10 terus banyak temanku ya maksudnya kalangan
Ya kampusku tahu sendiri toh Mas. Iya. Aku ada kontaknya, di-update loh. Aku dapat kado ini. Asu. Ya, Ya. tinggal nunggu bubarnya aja kan ya. Harta kodok ini tidak bisa dibagi itu ya. Kalau Anda masih pacaran, ingat itu ya. Aduh. Banyak banget Mas sebenarnya problema-problema maksudnya sosial ya yang mungkin kayak ya dalam dunia pernikahan, apalagi saya punya teman deket banget yang sudah menikah dan sekarang sedang hamil. Nah, itu bentar tak akad dulu tentang nikah ya. Yang belum nikah berandai-andai nikah itu enak. Yang sudah nikah merindukan lagi masa kebebasannya ketika belum nikah. Itu gimana cara menolkan tadi? Nggak bisa kalau Nggak bisa. nggak bisa. Kalau Terus? itu udah ada resiko hidup. Nah, untuk menerima resiko itu gimana biar kita menikmati? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Itu kayak orang naik kendaraan menghindari roda berputar itu gimana caranya? Jadi udah selalu ada resiko hidup. Nggak nikah itu ya resikonya ini, nikah itu resikonya ini, semua ada resikonya masing-masing. Jadi nggak ada yang satu lebih baik dari yang lainnya, nggak ada. Atau saya siap menghadapi, nggak bisa gitu loh. Jadi itu cuma dilakoni aja. Jadi kan kita kan katanya kan kita lakon ya. Apakah itu yang salah satu dari definisi bahwa menikah itu adalah setengah dari agama? Bisa, kalau itu kan dolop ngartiinnya kan karena nikah itu kan susah itu. Ya aku tahunya udah dolop juga itu masalah. Iya ya bisa jelas kan, keimanan itu kan intinya ujian. Tidak beriman seseorang ketika belum banyak ujian kan. Nah, nikah itu kan termasuk banyak ujian. Kan yang sabar ini ujian. Nah, itu kan memang ujian. Tapi bukan ujian nasional ya, maksudnya. Wah, lebih dahsyat. Ujian nasional masih ada pilihan ABCD. Nikah nggak ada pilihan ABCD, ujian neket dewe. Ya. 1 jam piro iki? Berapa? Hah? 72 menit. Mungkin Ya, sampai sini dulu. sampai di sini dulu. Bentar Pak Magung. Sebenarnya banyak obrolan-obrolan, banyak banget tadi dari ini mukadimah sih sebenarnya. Kalau tadi dari lebih didalemin teori konstruk dan lain sebagainya tentang kecemburuan sosial, tentang manusia kenapa selalu meningkat, apa yang mempengaruhi, tentang apa Mas itu luck, tentang anxiety, itu banyak banget. Dan ya ini akan berlanjut ketika teman-teman interest terhadap obrolan saya Dobos bareng Ali Anthony. Teman-teman bisa komen atau DM di Instagram Dikidikers ataupun di manapun aja lah intinya, untuk ngasih saran tema khusus atau mungkin Mas bahas yang ini atau apa. Yang jelas intinya kita di sini konsepnya ngobrol ngalir aja dan berbagi pengalaman. Ya mungkin itu aja sih Mas ya. Dan penutupannya ya biasa aja. Udah langsung gini aja Mas. Oke. Nah, di Alantoni kan ada musik teroret. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Dobos bareng kalian Anthony selanjutnya. Yang jelas jangan lupa subscribe.